Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa Universitas Terbuka semuanya. Jumpa kembali bersama saya di pertemuan kita yang ketiga kali ini. Di pertemuan kita yang ketiga kali ini kita akan membahas mengenai satu topik penting, yakni mengenai sosialisasi politik, kebudayaan budaya politik, dan yang terakhir adalah ekonomi politik. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah berkenalan, kemudian di pertemuan yang kedua kita juga sudah membahas mengenai sistem politik, di mana secara singkat yang dimaksud dengan sistem politik itu merupakan sebuah sistem mekanisme bekerja dari kegiatan-kegiatan politik yang terjadi dalam sebuah negara. Dalam sistem politik kita mengenal dua tokoh penting. Yang pertama adalah David Iston yang menciptakan istilah sistem politik, kemudian yang kedua yakni Gabriel Alman. Gabriel Alman sendiri merupakan tokoh ataupun ilmuwan politik yang memperjelas penjelasan dari David Easton, di mana dia menciptakan sebuah pendekatan struktur fungsional. Secara ringkas, ingin mengatakan bahwa dalam sebuah sistem politik ada struktur yang terdiri dari unit-unit yang memiliki fungsi yang berbeda yang menopang jalannya sistem politik tersebut. Nah, teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sosialisasi politik, budaya politik, dan ekonomi politik. Sosialisasi politik merupakan internalisasi ataupun penyerapan nilai-nilai yang ada di masyarakat terhadap individu ataupun masyarakat itu sendiri, yang akhirnya membentuk sebuah sistem politik yang ada ataupun yang menopang sistem politik yang ada. Nah, sementara budaya politik erat kaitannya dengan pola perilaku dan persepsi masyarakat terhadap kegiatan politik ataupun orientasi politik mereka, yang mana orientasi ini akhirnya membentuk struktur, kemudian sistem politik dalam sebuah masyarakat tertentu. Budaya politik juga erat kaitannya dengan beberapa nilai yang ada di masyarakat, sehingga nilai-nilai inilah yang akhirnya menjadi sebuah kelaziman dan dianut ataupun dijadikan orientasi oleh masyarakat tertentu. Nah, teman-teman, selain dua terma ini, kita juga akan membahas mengenai ekonomi politik. Yang dimaksud dengan ekonomi politik, kita tahu bahwa kegiatan ekonomi dan kegiatan politik tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ekonomi berbicara mengenai untung rugi, kemudian politik berbicara mengenai kekuasaan, di mana keduanya saling terkait satu sama lain. Kita tahu bahwa tujuan utama dari politik, sebagaimana nyatakan oleh beberapa filsuf, bahwa politik adalah jalan untuk mencapai kesejahteraan ataupun jalan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dan kehidupan yang lebih baik ini ukurannya adalah tingkat kemakmuran, tingkat kesejahteraan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, otomatis politik juga sangat erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Nah, baik juga ekonomi itu kita tidak akan pernah lepas dari kegiatan politik. Nah, untuk itu teman-teman, makanya dalam istilah ekonomi politik kita mengenal apa yang dimaksud dengan sistem kapitalisme, di mana dalam sistem ini mereka percaya bahwa pasar memiliki kekuatan tersendiri yang pada akhirnya jika terjadi kerusakan di dalamnya, mereka akan memperbaiki. Makanya dalam sistem kapitalisme, mereka memperlemah peran negara. Bagi mereka negara bisa menjadi penghalang dari adanya kesejahteraan ataupun kemakmuran. Sementara lawan dari kapitalisme ada yang dimaksud dengan sosialisme. Sosialisme lebih mengedepankan peranan negara karena mereka yakin bahwa negara harus melakukan intervensi supaya pasar berjalan dengan baik. Nah, ini merupakan tema-tema yang akan kita diskusikan dalam pertemuan kita yang ketiga kali ini. Saya harap Anda semua membaca mengenai topik ini dan kita akan berdiskusi di platform UT yang akan kita lakukan minggu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.